Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi hari ini kita membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan adalah pedoman yang kita pegang selama pembelajaran. Jadi kamu membuat keyakinan sendiri, keyakinan kelas kira-kira pada saat proses pembelajaran apa yang harus Budian turuti, ya peraturan seperti apa yang kita sepakati. Budian juga mempunyai peraturan, kamu juga memiliki peraturan. Nah, kita sepakati supaya apa? Supaya pembelajaran kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar, kondusif. Bisa dipahami? Bisa. Di sini ini Budian udah menuliskan keyakinan kelas, berarti silahkan kalian menuliskan keyakinan-keyakinanmu. Kamu kepengennya itu pembelajaran Budian itu seperti apa? Silakan ditulis. Kemudian di sini ada disiplin positif. Budian mengurangi atau menghilangkan yang namanya Jadi sekarang Budian terapkan restitusi atau segitiga restitusi. Ya, konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu bisa dilakukan jika kita membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Peraturan kita bentuk dua arah. Budian seperti apa, kamu seperti apa. Kepinginannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kalian tulis di kertas post-it, kemudian kalau sudah selesai bisa ditempel di sini, boleh sampai sini, boleh. Ini silakan kalau sudah. Ayo. Ini pura-pura. Sudah, kalau sudah silakan ditempel di sini ya. Antri. Sebelah sini. Saya ada saling menjaga teman. Ya nggak apa-apa lah. Oke, boleh ditempel keyakinan kelasnya. Oh, sekarang begitu. Boleh sih. Oh, janganlah. Sini ke bawah. Nah, yang sana untuk nulis. Sini, sebelah sini. Sini, boleh. Sebelah sini dong, sini. Sini, sebelah sini. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ya. Budian minta tolong satu anak untuk membantu Budian menuliskan. Ayo. Ya, silakan. Sini ya. Disiplin dalam kelas. Kira-kira disepakati enggak? Disiplin dalam kelas. Disepakati. Disiplin dalam kelas. Boleh, tulis. Apakah itu sudah kalimat positif? Nah, sudah. Punyanya Miftah ini. Oh, ini ada dua lagi. Saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Apakah disetujui? Disetujui. Berarti kita harus menghargai orang lain ya. Menghargai. Ini ada dua nih sama. Saling menghargai, saling menghargai. Saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama. Saling menghormati dan membantu sesama teman. Menciptakan ketertiban bersama saat pelajaran. Sama seperti disiplin kelas ya. Menciptakan ketertiban bersama saat pelajaran.
Diperbolehkan mengenakan HP setelah mengerjakan tugas. Tidak rame atau berisik, kira-kira apa? Bahasa positifnya, kalimat positifnya. Tidak rame atau berisik, menjaga ketertiban kelas. Ketenangan. Menjaga kedisiplinan kelas sudah. Menghargai pendapat orang lain ya. Sudah ada? Menghargai pendapat orang lain atau teman. Menghargai pendapat orang lain lebih umum. Saling membantu menjaga kebersihan kelas. Apakah setuju? Oke. Saling membantu menjaga kebersihan kelas. Setuju. Ini nih menarik nih. Membudayakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Apakah setuju? Setuju. Membudayakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Siapa ini? Rizky Firdaus, Masya Allah. Membudayakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Menghargai sesama teman dan guru bisa masuk ke poin 2 ya. Sering mengadakan praktek minimal 2 minggu sekali untuk mengurangi rasa bosan. Wow. Setuju. Oke, catat. Jangan saling mengadakan praktik. Mengadakan praktik minimal 2 minggu sekali. Mengikuti mapel mengikuti mata pelajaran di dalam kelas dengan damai, nyaman, tentram, tanpa merasa adanya gangguan. Apa ini, Rek? Gimana? Setuju nggak ini? Setuju. Mengikuti pembelajaran dengan damai, nyaman, tentram, tanpa merasa adanya gangguan, gitu. Ya. Mengikuti pembelajaran dengan damai, nyaman, tanpa merasa ada gangguan. Duduk pada tempatnya sendiri. Duduklah pada tempatnya sendiri. Bagaimana ini, setuju nggak? Oh tidak ya, oke. Melakukan piket kelas dengan tepat waktu sesuai jadwal. Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju. Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu gimana? Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu jika belum menyelesaikan komunikasi dengan guru, gitu ya? Ya. Oke. Jika saat materi praktik semua wajib memakai celemek, setuju?
Setuju. Celemek. Setuju. Iya dong, ya. Setuju. Jika saat materi praktik semua wajib memakai celemek. Dilarang bermain HP saat guru menerangkan. Kira-kira gimana ini? Guru menerangkan loh. Setuju. Setuju. Tidak bermain HP saat guru menerangkan. Kalimat positifnya gimana ini? Udah masuk menghargai ya? Nggak usah. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ya, setuju. Oke, udah selesai tuh. Tepat waktu dan aktif di kelas. Masuk disiplin ya. Ya. Oke. Sudah? Inilah yang kalian sepakati. Apakah ada tambahan? Tidak. Apakah ada tambahan lagi? Tidak. Saya bacakan disiplin dalam kelas, saling menghargai sesama yang lain, menjaga ketertiban kelas, menghargai pendapat orang lain, sampai menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini adalah kesepakatan yang kita buat. Setuju ya? Setuju. Oke, kalau setuju silakan kalian tanda tangan perwakilan di sini. Siapa yang mau tanda tangan? Ayo, tanda tanganmu. Ayo perwakilan, tanda tangan di sini. Ayo, waktunya. Semua boleh. Siapa yang nggak harus ketua kelas? Semua. Ayo cepetan, Rek. Nggak cuma satu aja, siapa perwakilan? Cepet, waktu. Nih, ayo waktunya. Cuma tanda tanganmu aja loh. Ayo. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa lah. Habis. Spidolnya masih ada lagi. Ini. Ini, Dok. Udah, nggak ada yang lagi? Sudah tidak. Oke, sekarang Budian. Oke, kita sepakati ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesepakatannya. Terima kasih Budian ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Kita sama-sama belajar, saya belajar, jenengan juga. Saya mungkin bisa belajar dari jenengan dan sebaliknya mungkin saya bisa berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pembelajaran saya di Guru Penggerak. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya lanjutkan. Di sini saya akan memaparkan tentang definisi aksi nyata modul 1.4 pembelajaran saya. Jadi ini modul 1.4 CGMP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuwangi tentang budaya positif ibu-ibu dan bapak-bapak. Budaya positif yang dijalankan atau dikembangkan di sekolah kita. Budaya positif itu apa sebenarnya? Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu harapan kami, mereka bisa menjadi pribadi yang penuh hormat kepada kita sebagai seorang guru dan bertanggung jawab tentunya. Selanjutnya adalah perubahan paradigma.
Jadi kita mulai merubah paradigma untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga tentunya, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita memiliki kendali atau kontrol terhadap aktivitas murid selama mereka berada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah ilustrasi, kita bermain sedikit. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, jadi ini di sini ada peran A, ada peran B, A, B, A, B, A, B, A, B, seperti itu. Kemudian, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, bagi A. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas daripada B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman si A, dan teman B boleh memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Kemudian sesudah itu kita diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Nanti saya tanya, pertanyaan adalah apakah Anda atau B membuka kepalan tangan, mengapa, apa alasannya, dan seterusnya Bapak Ibu. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. A, B, A, B. Gimana lagi? A, B, A, B, A, B. Jadi sudah tahu nggih yang A siapa nggih? Oke, bisa dimulai Bu-ibu, Bapak-bapak? Oke. Kita lanjutkan. Kita mulai dari sekarang. Pak Devi, silahkan mencari posisi. Oh, bisa berdiri. Oke. Jadi nanti membuka kepalan tangannya Pak Devi ya, Pak Holil. Satu kepala tangan apa dua? Satu aja. Satu aja. Renian. Kesinian biar keren. Kita mulai dari sekarang, ibu-ibu. Ada yang mengeluarkan uang. Motor. Wah. Sudah, Bapak Ibu waktunya. Baik, Ibu-ibu waktunya sudah habis. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Luar biasa. Penariknya adalah uang 20.000 dan 50.000. Oke, saya akan bertanya pada A. Persiapkan jawabannya dari dulu, Mas Wahyu, Pak Wahyu, monggo. Sebentar. Miknya tadi di mana, Pak? Ikat dulu. Oke, pegang. Jadi gimana kan? Tadi ke buka atau menutup Pak Wahyu? Oke Bu, kalau tadi saya buka kenapa? Karena saya ibaratkan itu tadi ilmu yang dapat saya sampaikan itu dapat berguna kepada masyarakat ataupun kepada siswa yang berada di sekolah ini gitu. Oke, berarti yang kedua itu adalah ilmu ya, yang berharga. Mantap. Berarti dibagi kepada temannya, Ya. sahabatnya. Terima kasih. Pak Devi, monggo Pak Devi. Oke.
Kenapa saya membuka tangan saya? Ibaratkan sama dengan Pak Wahyu. Kalau Pak Wahyu adalah ilmu, saya pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah ilmu yang terbaik yang harus diberikan kepada orang. Bukan hanya ilmu secara teori, tetapi pengalaman secara praktek dalam dunia ataupun dalam kegiatan sehari-hari, itu pun sangat penting untuk dibagikan kepada anak-anak. Oke, terima kasih Pak Desi, luar biasa. Berikutnya siapa? Bu Yana atau Bu Misfi? Yang A siapa? Bu Yana. Monggo Bu Yana. Saya sebagai A. Ya, tangan saya tetap mengepal. Kenapa? Karena menurut saya privasi saya itu sangat penting. Tidak semuanya Bisa dibagikan. beritahu ke semua orang. Jadi kenapa saya tetap mengepal, karena privasi saya itu sangat penting dan pribadi. Oke, Ya. tidak masalah. Kemudian selanjutnya adalah Ibu ini. Siapa? Yang A, yang A siapa? Saya. Sama. Oke, Bu Nurul, monggo. Bu Desi. Saya berdiri kelihatan ini. Kelihatan, silakan. Di games tadi saya tetap mengepal. Karena apa? Karena saya menganggap sebagai salah satu kode etik saya sebagai ASN, terutama ini sebagai guru, tentu ada salah satu kode etik yang harus tetap menjaga kerahasiaan, atau terutama tentang latar belakang atau kondisi peserta didik, yang itu tentu tidak bisa menjadi konsumsi publik, hanya orang-orang tertentu, untuk melindungi privasi dari peserta didik itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Nurul, luar biasa. Terus selanjutnya Bu Desi, silakan Bu Desi. Saya tadi A dan mempertahankan tangan saya mengepal karena keharmonisan rumah tangga dan anak-anak saya tidak bisa ditawar dengan harga murah. Nanti kaitannya dengan harmonisasi rumah tangga. Kemudian dikonsumsi sendiri, iya, dibagikan ke siapapun. Oke, luar biasa. Semuanya Bapak Ibu, Masya Allah. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Sudah terjawab dengan alasan masing-masing yang luar biasa. Dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa menurut Bapak Ibu yang memegang kendali? Si A atau si B? Si A, betul Bapak Ibu. Jadi A memegang kontrol internal. Apa yang dia kira-kira pembelajaran atau hal apa yang dia lindungi. Ketika dia bertekad akan melindungi dengan sekuat tenaga, maka dari eksternal tidak bisa membuka. Meskipun ada yang ngasih uang 50.000 dan lain sebagainya, mungkin nominalnya lebih besar dari mereka. Kunci mobil mungkin ya ibu ya. Sertifikat tanah. Oh, sertifikat tanah ya, itu memiliki alasan. Jadi kontrol berasal dari A, betul sekali Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi mereka membawa dari rumahnya itu sudah membawa karakter masing-masing, keunikan sendiri. Jadi tidak kertas kosong kita tinggal mencoret-coret, tidak. Mereka sudah membawa keunikan dari keluarganya masing-masing. Jadi kita harus bisa mengakomodir dari keunikan-keunikan yang mereka bawa ke sekolah. Selanjutnya adalah kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi kita atau semuanya
memiliki kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita saat itu butuhkan. Kalau kebutuhan itu tidak penting, mungkin ya bisa dibuka dengan gampangnya. Tapi ketika itu benar-benar penting, maka kontrol itu akan kuat, yang bersumber dari internal kita. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ini yang kita terapkan. Kita sebagai pendidik itu kita kontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita selalu memojokkan anak-anak, membuat mereka merasa bersalah. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kebanyakan seperti itu. Orang besar selalu memaksakan kehendaknya. Kamu harus nurut. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon kita ubah ke teori kontrol. Kenapa seperti itu? Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Tadi sudah disebutkan adalah kita. Ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, diganti dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita bersifat lebih terbuka. Jangan dari satu sudut pandang, tapi kita mencoba untuk dua sudut pandang. Oh, mungkin kalau ini seperti ini. Dari sudut yang lain, apa alasannya? Kenapa dia berbuat seperti itu? Itu ibu-ibu. Saya lanjutkan. Apa makna disiplin? Saya ingin tanya. Kira-kira menurut Pak Jaka, disiplin itu apa? Menurut Pak Jaka, apa disiplin itu kira-kira pripun? Apa Pak? Atau dari Pak Wahyu? Disiplin yang ada di otak jenengan, kira-kira apa sih disiplin? Kalau menurut saya terkait dengan disiplin itu on time, tepat waktu. Ya, itu yang pertama mungkin. Oke. Terima kasih. Berarti satu aja, geng. Saya coba satu. Disiplin itu on time. Terima kasih Pak Wahyu. Menurut Pak Wahyu adalah disiplin itu on time. Kita di sini di sekolah selalu dikuatkan dengan ayo anak-anak disiplin. Kita selalu seperti itu. Jadi kalau kita tidak tahu disiplin itu apa, kan hanya apa ya? Kita nggak tahu maknanya disiplin itu apa. Menurut saya disiplin itu kita itu belajar untuk mengontrol diri kita. Itu menurut saya disiplin. Ini menurut berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato. Nah, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita selalu memaksakan satu sumber, satu pihak aja, sehingga kadang-kadang anak-anak itu tidak mengerti saya sebenarnya datang tepat waktu ini fungsinya apa. Karena mereka kan tepat aturan, mencari aman supaya saya tidak dihukum. Dia tidak mengerti fungsinya itu apa. Mereka kebanyakan seperti itu. Selanjutnya Ibu, Bapak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin adalah kemampuan untuk merintah diri sendiri. Jadi disiplin itu bersumber dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Dari internal, bukan eksternal. Kebanyakan kita di sekolah kita buat dari eksternal sehingga pesan itu tidak sampai ke anak-anak. Ya sudah Bu, ketika saya terlambat, ya sudah dihukum. Saya sudah dihukum Bu, putus di situ. Dia tidak menyadari apa kesalahannya dan seperti itu Ibu-ibu.
Kemudian masuk dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harapannya itu nilai-nilai kebijakan yang universal. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada berapa? Ada 5 ibu dan bapak-bapak. Yang pertama adalah survival. Apa itu ibu? Bertahan hidup. Jadi kita bertahan hidup, itu kebutuhan dasar kita. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Ketiga adalah kebebasan, kesenangan, cinta, kasih, atau merasa diterima. Itu kebutuhan yang harus terpenuhi. Selanjutnya, di sini ada sebuah studi kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Walitahan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Agus. Beberapa anak telah datang dan mengurung Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa ke temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Siapa yang mungkin mau berpendapat ibu-ibu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang Agus ini tidak terpenuhi sehingga dia melakukan itu? Perhatian orang tua. Belum sarapan. Oke, Pak Holil belum sarapan. Ada lagi Bu? Kurangnya perhatian dari orang Kurang tua. perhatian dari orang tua. Bagus, terima kasih. Ada lagi Bu? Ada kebutuhan dasar. Mungkin iseng bisa? Boleh. Bisa aja. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya yang kurang adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia tidak disiapkan oleh orang tuanya, berarti kebutuhan bertahan hidupnya merasa terganggu. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan untuk merasa diterima. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti pengakuan atas kemampuannya. Dia merasa diakui karena merasa temannya takut. Itu kebutuhannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan, berarti kebutuhan akan pilihan. Mungkin masakan orang tuanya itu aja, dan melihat masakan teman yang dibawakan oleh ibu atau dari rumahnya kok lebih enak, lebih nikmat, maka itu mungkin dia merasa bosan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, berarti kebutuhan adalah kesenangan. Dia memang iseng, sifatnya seperti itu adalah kebutuhannya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol dulu. Di sini adalah sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, menjadi seorang teman, pemantau, dan manajer. Jadi seperti itu ibu-ibu. Penghukum berarti dari kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita langsung spontan untuk menghukum, dan hukuman itu sumbernya dari kita secara spontan. Oke, kamu kerjakan menulis, saya tidak akan mengulanginya lagi 100 halaman contohnya, itu spontan. Kemudian pembuat merasa bersalah, biasanya kita memberikan pertanyaan atau kepada mereka itu, kenapa sih kamu melakukan itu, kamu gak kasihan sama kita, kayak gitu. Jadi nada kita turun, saya sudah capek-capek loh menerangkan, kamu kenapa tidak memperhatikan. Itu pemberi merasa membuat merasa bersalah. Kemudian teman adalah seperti kita, ayo dikerjakan. Jadi seperti teman kita, kalau di sini, kalau di murid besar SMK rasanya tidak cocok, nanti kita jadi dilawan sama mereka, diremehkan. Kemudian pemantau berarti kita membuat konsekuensi. Ketika kamu tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya apa? Jam istirahat mungkin harus dikerjakan, itu pemantau. Kemudian manajer itu lebih ke kita dialog antara siswa yang bermasalah dengan guru. Jadi kita bertanya secara hati ke hati, kenapa kamu melakukan kesalahan? Kita tanya alasannya. Nah, pesan dari guru penggerak adalah kita sebagai guru diminta untuk menjadi manajer. Jadi kita tidak menjudge murid itu semuanya salah, pasti mereka melakukan kesalahan itu ada alasannya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan.
saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu teman. Jadi ngobrol, ayolah, kamu pasti bisa membantu saya, itu teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini manajer. Kita lebih ke dialog, diskusi. Kemudian penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, kita menjas anak itu, seperti itu. Kemudian peraturan kelas ada keyakinan kelas. Jadi peraturan, biasanya kita buat peraturan secara sepihak. Kemudian keyakinan kelas, keyakinan itu dibuat dari dua arah. Jadi dari anak-anak dan kita itu mau gimana sih pembelajaran kita itu. Jadi mereka yang menentukan, peraturan itu mereka yang menentukan. Itu keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas yang baik, harapannya anak-anak itu bisa bertanggung jawab, nyaman, dan merasa happy ketika melakukan pembelajaran dengan kita. Sehingga itu mengerucut ke membuat lingkungan positif yang baik di kelas kita. Lebih berdampak besar lagi, akhirnya membuat budaya positif yang baik di sekolah kita. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini, nilai kebajikan atau prinsip yang secara kita tentukan bersama-sama, universal, baik itu suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu kita bentuk bersama-sama. Jadi mereka secara sadar dari internal mereka sendiri membuat peraturan itu dan disepakati, kemudian ditandatangani di depan. Mereka bisa melihat setiap harinya, oh kalau saya apa contohnya, saya tidak akan makan di kelas. Mereka menentukan sendiri. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, kita ingatkan sebagai guru. Ayo, kemarin sudah membuat peraturan kelas, kita tinggal mengingatkan. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak terlihat. Selanjutnya adalah peraturan. Bisa dilihat Ibu dan Bapak, kita mengarahkan ke tanggung jawab. Nah, ini ada contoh membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, ini sudah disepakati adalah komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan peduli. Nanti ketika mereka melanggar keyakinan yang sudah disepakati, kita tinggal mengingatkan. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita ingatkan agar mereka itu tahu, oh ternyata aku salah. Dan itu dari dirinya sendiri, bukan kita yang kamu salah loh. Jadi mereka sadar sendiri. Dalam melalui restitusi guru, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Kemudian segitiga restitusi yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi kalau kita tidak membuat keyakinan kelas dulu. Ketika keyakinan kelas sudah disepakati, baru ketika kita ada kendala di dalam kelas, kita tinggal ingatkan dengan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas itu seperti apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dia juga pernah terlambat. Nah gitu. Jadi kita masuk dulu ke anak-anak. Jadi ibaratnya mereka berbuat salah itu wajar. Kita tidak boleh memotong dulu. Jadi kita masuk dulu ke anak-anak. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita baru bisa masuk ke validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kemudian bersyukur kamu tidak melakukan yang lebih dari itu. Contohnya seperti itu. Menanyakan keyakinan apa yang kita percayai sebagai apa yang kita percayai, keyakinan apa yang kita percayai di kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kita tanyakan. Iya Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas, contohnya berbohong berarti dia melanggar apa? Melanggar tidak menghormati orang. Nah kita ingatkan, iya Bu, saya tidak menghargai orang. Jadi dia tahu, sadar. Dan dia kembali ke kelompoknya itu dalam keadaan yang menang. Oh iya. Jadi nggak ada yang salah, semua menang. Refleksi perasaan saat ini adalah, nah Bapak Ibu saya minta
respon dari Bapak Ibu, kita melakukan refleksi. Perasaan saat ini adalah kalimat rumpang. Saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan. Monggo bisa bersalur satu aja. Salurkan, Mas. Perasaan saat ini adalah apa? Perasaan saat ini adalah ketika Bapak Ibu mengikuti atau mendengarkan materi yang saya sampaikan bagaimana. Setelah mengikuti materi pengibasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa satu lembar satu ini. Oke, kalau sudah boleh ditempel di situ. Satu aja. Pilih salah satu jawaban. Enggak, semua. Langsung ditulis di situ. Target untuk apa? Target untuk apa gimana, Pak? Mengikuti Target saya selanjutnya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan ke depannya gitu. untuk siswa. Ya, untuk siswa. Tulis tulis aja. Oke. Ada. Ini pulpen. Terima kasih. Ada Pi. Mau materi dijelasin dulu. Udah ya, Pak. Kalau sudah boleh ditempel di depan Ibu. Iya. Saya tidak menjadi berubah. Nah, terima kasih Ibu-Ibu, ini adalah refleksi bagi saya. Saya bacakan satu aja. G, perwakilan. Lebih paham akan kebutuhan siswa. Setiap siswa yang berubah pasti mempunyai sebuah alasan sesuai kebutuhan mereka. Ingin memahami kondisi siswa sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih refleksinya buat saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk melayani siswa kita. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.